Pemirsa, warga Luwu Utara, Sulawesi Selatan terpaksa membayar jasa ojek jutaan rupiah akibat infrastruktur jalan tidak memadai. Ongkos ojek sangat mahal karena para tukang ojek ini bertaruh nyawa menebus jalur ekstrim di wilayah tersebut. Di jalur inilah para jasa ojek bertaruh nyawa. Mereka menembus lumpur, tanjakan curam demi sampai ke Kecamatan Seko. Tidak hanya mengantar penumpang, mereka juga jadi penghubung kehidupan bagi warga yang bermukim di dataran tinggi, seperti mengirimkan bahan makanan, bahan bangunan, bahan bakar minyak hingga kebutuhan lainnya. Dengan jarak tempuh 120 km dan beban 400 kg, tarif ojek bisa menembus 2 juta rupiah dalam sekali perjalanan pulang pergi. Selain medan yang ekstrim, besarnya tarif tak jarang digunakan para jasa ojek untuk perawatan motor yang rusak saat di tengah perjalanan. Oleh karena itu, para jasa ojek ini pun biasa berjalan bersama-sama untuk saling bantu. Sudah banyak di media-media sosial itu tidak seberapa kalau kita melihat di media sosial. Tapi kalau kita lihat secara langsung, Jalan Seko ini sangat memprihatinkan sekali, Pak. Kalau musim hujan, Pak, bagaimana? Kalau musim hujan itu ya bisa kita menempuh perjalanan dari Sabang sampai di Seko itu sekitar kurang lebih 2 malam, 2 hari. Ini kondisi begini sudah berapa lama, Pak? Sudah puluhan tahun. Puluhan tahun. Kan Indonesia kan sudah merdeka itu sudah puluhan tahun, dan kemudian sebelum ada Indonesia, Seko ini sudah ada. Seko ini terlibat di dalam Indonesia, tapi nyatanya begitu-begitu saja. Jalannya masih sangat memprihatinkan sekali. Di balik deru mesin dan lumpur, para jasa ojek ini telah berperan menjadi nadi kehidupan ribuan jiwa yang ada di 12 desa di pedalaman Luwu Utara. Mereka berharap pemerintah tak tinggal diam melihat kondisi infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang saat ini mereka alami. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Drubak, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas damkar mengevakuasi pria obesitas seberat 170 kg di Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Evakuasi berlangsung dramatis karena terkendala akses tangga yang sempit. Tim gabungan BPBD Kota Tangerang mengevakuasi seorang pria obesitas berbobot 170 kg dari lantai 2 rumahnya di perumahan Fortune Spring, Kelurahan Tajur, Ciledug, Kota Tangerang. Pasien kesulitan menggerakkan badannya karena terjatuh saat hendak menuju tempat tidur. Petugas menggunakan tandu dan tali untuk mengevakuasi pasien ke rumah sakit. Namun petugas sempat kesulitan menurunkan korban karena akses tangga yang sempit, berkelok dan curam. Petugas pun harus membongkar tangga rumah. Proses evakuasi membutuhkan waktu 45 menit dengan menerjunkan lebih dari 10 personel. Pertama kita mendapat laporan dari call center 112 bantuan evakuasi pasien obesitas, kurang lebih beratnya 170. Untuk kendala untuk proses evakuasi, pertama penurunan karena posisi korban di lantai 2, udah gitu akses yang kita laju atau tangganya hanya sempit sekali, jadi proses penurunan terkendala proses penurunan tersebut. Selanjutnya, pasien dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans untuk perawatan lanjutan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sebuah mobil sport mewah kenamaan Jerman terbalik usai menabrak tiang listrik di Jalan Pagadengan, Tangerang. Diduga tabrakan tunggal ini terjadi lantaran pengemudi yang masih remaja ugal-ugalan di jalan raya. Beginilah kondisi sebuah mobil sport mewah kenamaan Jerman terbalik usai menabrak tiang listrik di Jalan Pagadengan, Tangerang, Selasa sore. Mobil ringsek dan melintang hingga menghebohkan warga sekitar. Pengemudi seorang remaja alami luka berat hingga dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan tunggal diduga terjadi lantaran pengemudi ugal-ugalan dan tak mampu menguasai laju kendaraan dalam berkendara, sehingga kecelakaan tak terelakkan. Jiwa sementara nggak ada, yang saya lihat ada korban jiwa cuma luka ringan aja. Bawa ke rumah sakit itu? Bawa ke rumah sakit. Mobil apa sih itu? BMW. Mobil mewah ya? Ya, mobil mewah, tapi jenis mobil saya juga nggak tahu. Yang tahu saya jalan BMW aja.
Kini, bangkai kendaraan telah dipindahkan, sementara kasus kecelakaan ditangani Mapolsek Pagadengan. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani melaporkan. Pemirsa, sejumlah mobil yang terparkir di kolong rel kereta Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat bara rokok yang menyambar mobil berisi belasan tabung gas LPG. Warga panik berlarian saat kobaran api membakar sejumlah mobil di parkiran kolong rel kereta Jalan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat pagi tadi. Para pemilik kendaraan berupaya mengevakuasi mobil mereka agar tidak tersambar kobaran api. Petugas kesulitan memadamkan api lantaran dalam satu mobil yang terbakar terdapat belasan tabung gas LPG 3 kg. Saksi sempat melihat seorang pria merokok di dekat mobil berisi tabung gas LPG. Api lalu tiba-tiba berkobar dari dalam mobil disertai beberapa kali ledakan. Ada gas, udah dibilangin sama orangnya, jangan suka merokok di mobil, dia bilang. Tapi yang peduli, tiba-tiba kebakar itu. Orangnya katanya dibawa ke rumah sakit di sana. Akibat kejadian ini, 3 mobil hangus terbakar dengan kerugian miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang terus-menerus membuat rumah warga di Dusun Sampora, Desa Purwasari, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat rusak berat akibat tertimpa material tebing yang longsor. Beginilah suasana pasca longsor terjadi di Dusun Sampora, Desa Purwasari, Kecamatan Garangwangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Rabu pagi. Tebing setinggi 5 meter, penahan tanah secara tiba-tiba longsor menimpa rumah warga. Akibat longsoran tersebut, tembok ruang tamu dan satu kamar jebol usai tertimpa material tanah. Peristiwa longsor setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras terus-menerus selama seharian. Warga dibantu petugas TNI serta BPBD berjibaku evakuasi material tanah yang menimpa rumah. Beruntung, saat kejadian longsor ini tidak ada korban ataupun luka-luka. Meski saat longsor terjadi pemilik sedang tidur, namun bisa menyelamatkan diri. Ya kejadiannya seperti sih, kedorong intinya Pak. Oh, tebingnya longsor? Iya, tebingnya longsor. Yang rusak apa aja nih Pak? Jadi dinding rumah sama kalau elektronik nggak ada sih. Ruang tamu sama kamar? Sama kamar. Pasca kejadian longsor, pemilik rumah mengungsi di rumah kerabat saudaranya. Dirinya berharap ada bantuan dari pemerintah terkait guna perbaikan rumahnya yang rusak berat akibat longsor. Dari Kuningan, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Pemirsa, siapa sangka gadis sederhana dari Desa Rintis, Labuan Batu Selatan ternyata berhasil menambat hati pria tampan asal Inggris. Pernikahan keduanya ini pun viral di media sosial. Amelia Pratiwi, gadis berusia 26 tahun di Desa Rintis, Labuan Batu Selatan, viral di media sosial usai menikah dengan Syakur Zaki Ahmed, pria asal London, Inggris. Pernikahan yang berlangsung di kediaman mempelai wanita ini menjadi perbincangan warga setempat lantaran sang bule turut mengikuti serangkaian adat Jawa yang digelar untuk menyemarakan acara resepsi tersebut. Diketahui keduanya menjalin hubungan asmara melalui media sosial dan untuk pertama kalinya bertemu secara langsung saat melangsungkan pernikahan. Baru pertama kali ya kan mendapatkan pasangan orang luar negeri, dan memang baru pertama kali juga antara orang luar negeri ini ketemu dengan pasangannya yang merupakan warga Desa Rintis. Pernikahan pasangan berbeda kewarganegaraan ini merupakan prosesi pernikahan yang pertama kalinya di Desa Rintis. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Anyus pagi hari ini. Saya Anita Dewi dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.